Wan Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril mengingatkan aku berkali-kali, berulang-ulang, bukan satu kali satu waktu, tapi berulang-ulang di waktu yang berbeda-beda, supaya aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris. Berarti tetangga setara dengan adik atau kakak atau orang tua atau pasangan. Jadi Nabi dipesankan, karena teorinya begini, akan ada banyak kondisi didapati, kita akan lebih nyaman kalau hidup secara ya saya kamu gitu. Kita nggak repot ngurusin orang nggak repot ngurusin kita, dan itu sesuatu yang bisa membuat Anda bahagia. Tapi agama bilang tidak seperti itu cara hidup. Kenapa? Karena ada kalanya orang punya musibah dan dia perlu dibantu. Siapa yang bantu? Tetangga yang tinggal berdekatan. Dan ada kalanya kita yang punya musibah, maka kita juga perlu dibantu. Siapa yang bantu? Tetangga. Tetangga yang akan bantu kita. Maka dari sini ya memang tetangga menjadi orang yang saudara dengan kita, dan apapun kebaikan yang kita lakukan untuk tetangga kita itu akan kembali untuk kita sendiri. Baik, hadis selanjutnya, wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar idza tabakhta marqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironak. Kata Nabi, Abu Dzar, pesan dari saya. Dan Abu Dzar kemudian merasa pesan ini bagus disampaikan terus kepada orang lain sampai ke kita. Jadi ini pesan Nabi juga buat kita. Biasanya kalau kamu masak yang ada kuah-kuahnya, ini kata Nabi, banyakin kuahnya lalu kasih tetanggamu. Wa ta'ahad jironak. Jangan pahami hadis ini secara tekstual. Jadi Anda masak sayur, airnya banyak, kasih tetangga, kuahnya doang. Bukan. Ini namanya pemahaman yang sempit. Pemahaman yang betul adalah apapun, kondisi apapun yang sekarang Anda nikmati, kalau bisa Anda bagi tetangga, bagi ke tetangga Anda. Sampai sekedar kuah sayur. Saya lagi barbecue, jadi nggak ada kuahnya. Berarti nggak ngasih. Tetap ngasih, karena Anda melihat hadis ini bukan dalam titik tekannya itu bukan pada aspek kuahnya, bukan. Nih siapa sih yang memahami hadis sebagai kuah? Nabi ngapain ngurusin kuah? Nabi kok ngurusin sayur? Bukan, Nabi sedang ngajarkan kita etika. Apapun yang sedang kamu santap, kalau bisa dilebihkan buat tetangga, kasih deh. Nanti kasihnya kan nggak banyak Pak, nggak apa-apa. Karena kalau kita udah biasa ngasih, tetangga juga maklum. Misalnya Anda biasanya ngapain sih? Masak. Susah kalau contohnya mahasiswa atau santri ya. Biasanya ke warteg. Misalnya nanti Anda lagi selamatan atau lagi ulang tahun. Misalnya saya nggak tahu, misalnya Anda mau ngerayain, tetangga dikasih. Yang gampang ini. Anda punya pohon buah, lagi panen. Punya pohon rambutan, lagi panen. Petik sebagian kasih tetangga. Jangan sampai tetangga tiap hari dapat semut tapi nggak pernah dapat buahnya. Tiap hari nyapu semut mulu, buahnya nggak dapat. Nanti itu akan kembali pada kita, dan kita nggak perlu berharap Tuhan saya mau ngasih tetangga supaya tetangga ngasih ke saya. Jangan, kasih saja, karena itu adalah kebaikan yang memang berasal dari diri kita. Jadi jangan fokus pada marokohnya, pada kuah sayur, bukan. Fokuslah pada bagaimana ketika kita memiliki hidangan tadi ya, hidangan lagi acara apa begitu ya, maka ada yang kita berikan ke tetangga. Jangan lihat banyak atau jangan lihat mewah atau tidak, lihat kebersamaan kita dengan tetangga. Fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironak. Perbanyak kuahnya lalu hadiahkan untuk tetangga. Baik. Salah contoh yang paling
nggak pakai paling. Salah satu contohnya adalah ketika Anda punya pohon buah dan sedang berbuah, tetangga dapat. Misalnya Anda punya pohon apa, rambutan, punya pohon duren, jangan dapat baunya saja. Punya pohon jengkol, jengkol itu bau loh. Kasihan tetangga loh, kebauan doang nggak dapat jengkolnya ya.